Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya pada siang hari ini. Seperti sesuai dengan jadwal, maka siang hari ini kita ada kuliah PPL bersama Ibu Eva Latifah. Mungkin nanti kalau ibunya Bu Eva selo nanti mungkin bisa gabung. Kalau misal tidak selo ya nanti seperti biasa yang kemarin kita lakukan gitu. Monggo dari tim presentasi pertemuan kedua dari siapa dulu, monggo kepada yang kelompok 2 disilakan, monggo. Langsung nih, Huk. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mbak. Jelas, Bu. Jelas saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adakah yang absen hari ini? Sakit, izin, atau bagaimana? Masuk semua, Bu. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, jadi pada hari ini, Senin 5 April 2021, kita akan masuk ke bab baru. Tapi sebelumnya, ada yang ingat nggak materi kita pada pertemuan sebelumnya atau minggu kemarin apa? Ada yang ingat nggak? Membudayakan amar ma'ruf nahi munkar, Bu, iya bukan? Iya, benar. Jadi materi kita minggu lalu itu membudayakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, dari kalian ada nggak yang masih belum paham terkait materi tersebut? Atau sudah paham semua? Bagaimana? Sudah paham semua ya? Paham, Bu. Alhamdulillah sudah paham, Bu. Jadi untuk materi hari ini, Bu Guru sudah menyiapkan sebuah video pembelajaran yang berupa isi atau paparan materi. Nah, kalian silahkan simak videonya baik-baik ya, terkait pertanyaan dan lain sebagainya. Akan kita diskusikan bersama setelah menonton dan menyimak video tersebut. Baik, minta tolong Mas Hukma silahkan di-share screen videonya. Monggo, sudah dimulai. Sudah, Bu. Ya, oke, silakan saya ini mendengarkan dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, setelah minggu kemarin kita sudah belajar mengenai membudayakan amar ma'ruf nahi munkar, maka pada pertemuan kali ini kita langsung saja masuk ke materi baru, yaitu mengenai membudayakan musyawarah. Nah, sebelum Bu Guru lanjut ke materi, Bu Guru ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Nah, yang pertama, menganalisis ayat dan hadis tentang musyawarah. Nah, yang kedua, menyajikan hasil analisis melalui media lisan atau tulisan. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa dalam bab ini nanti kita akan mempelajari 4 dalil. Yang pertama, itu ada Quran Surah Al-Imran ayat 159. Kemudian yang kedua, Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Kemudian ada hadis riwayat Muslim dari Malik Al-Ashja'i dan Bukhari tentang amanah. Nah, keempat dalil ini akan kita pelajari lebih dalam nanti bersama-sama, oke? Nah, sekarang sebelum masuk ke dalil tersebut, Bu Guru ingin menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih pengertian dari musyawarah? Nah, jadi untuk definisi atau pengertian dari musyawarah, yang pertama menurut bahasa,
bahwa musyawarah itu berasal dari kata bahasa Arab. Nah, yaitu syawaroh yang artinya berunding. Sementara menurut istilah, musyawarah adalah perundingan dua orang atau lebih yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, dari paparan kalimat ini, saya rasa anak-anak sudah paham ya yang dimaksud dengan musyawarah itu apa, entah menurut bahasa ataupun menurut istilah. Nah, langsung saja kita sekarang masuk ke dalil yang pertama, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 159. Nah, sekarang Bu Guru akan mencoba membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 159. Nah, Bu Guru minta anak-anak semua simak bacaan dari Bu Guru baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, jadi dalam Quran Surah Al Imran ayat 159 ini dijelaskan bahwa Allah telah memberikan karunia kepada manusia yang berupa sifat lemah lembut. Nah, sifat ini tentu sangat berguna bagi kita selaku manusia, terutama saat berhubungan atau saat bersinggungan dengan orang lain. Sehingga ketika menjalin hubungan tersebut, maka akan tercipta sebuah keharmonisan dalam hubungan sosial. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam bersikap kepada orang lain, itu agar kita selalu menghindari sikap keras kepala dan kasar. Karena hal ini akan menyebabkan orang lain menghindari kita. Demikian pula saat bermusyawarah. Nah, maka dalam bermusyawarah ini, sikap saling memaafkan itu sangat baik ketika diterapkan. Karena kalau kita tidak bisa saling memaafkan, maka kita hanya akan mengedepankan ego kita sehingga masalah tidak akan pernah selesai. Dan kita tidak akan pernah menemukan jalan keluarnya. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua, itu ada Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Nah, sekarang anak-anak simak baik-baik ayat tersebut. Kemudian, mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38 ini dijelaskan bahwa Allah telah menunjukkan sebuah karakter pribadi mukmin yang menaati perintahnya. Nah, di mana mereka melaksanakan perintah Allah berupa sholat dengan sebaik mungkin, selalu tepat waktu, tidak pernah meninggalkan sholat. Pun saat mereka akan melakukan sesuatu yang terkait dengan orang banyak, mereka tidak bertindak sendiri dan tergesa-gesa. Mereka selalu
berunding, mereka selalu bermusyawarah dengan sesama agar mereka tidak salah dalam mengambil keputusan. Mereka juga berkumpul untuk menampung ide dan pendapat. Nah, lalu diputuskan secara bersama seperti apa sih langkah ke depannya atau apa yang akan dicapai dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu merupakan hadis riwayat Muslim dari Auf bin Malik al-Ashja'i. Nah, jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah telah menunjukkan melalui Rasulullah kriteria pemimpin umat, yang mana pemimpin yang ideal adalah mereka yang dicintai oleh masyarakat dan mereka juga peduli dan mencintai mereka yang ia pimpin. Pemimpin seperti inilah yang wajib diikuti. Kemudian bagaimana Bu Guru apabila pemimpinnya itu melakukan keburukan atau kejahatan, apakah kita wajib mengikuti mereka? Tentu tidak. Nah, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, yang pertama, kita perlu mengingatkan mereka bahwa yang mereka lakukan itu salah. Kemudian apabila mereka tetap tidak sadar, maka hendaklah kita meninggalkannya atau mencari pemimpin yang lebih baik, yang mencintai masyarakatnya. Nah, jadi intinya bahwa dalam musyawarah, yaitu kita harus mengedepankan sikap yang baik, sikap yang lemah lembut, kemudian memaafkan kesalahan orang lain dan saling mendoakan. Nah, kemudian salah satu karakter pemimpin yang disenangi masyarakat adalah yang memberi ruang untuk berpendapat dan mendengar masukan dari warga negaranya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, sampai sini Bu Guru ingin mengakhiri penjelasan materi terkait membudayakan musyawarah. Untuk materi selanjutnya akan Bu Guru sampaikan di video pembelajaran yang lain dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Nah, itu tadi paparan singkat dari Ibu Guru ya terkait materi kita hari ini, yaitu membudayakan musyawarah. Dari anak-anak semua, apakah ada yang belum dimengerti? Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Sudah paham semua, Alhamdulillah. Nah, karena sudah paham semua, sekarang giliran Bu Guru ya yang kasih pertanyaan ke anak-anak, beberapa kuis, 3 aja lah. Mudah kok. Siap-siap ya semuanya. Langsung. Sebentar. Oke, maaf. Tadi ada telepon masuk. Nah, langsung saja untuk kuis pertama. Nanti langsung unmute aja ya. Langsung ngomong saya, Bu, gitu. Sebut nama. Pertama, apa etika yang harus diperhatikan dalam bermusyawarah sesuai dengan Quran Surah Ali Imran ayat 159? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Ya, Bu. Saya Maza, Bu. Oh iya, silakan Mbak Maza. 15. Ya. Oh ya, etika yang harus diperhatikan dalam bermusyawarah itu, yang pertama itu harus bersikap lapang dada, yang kedua itu harus saling memaafkan, yang ketiga itu harus terbuka, dan yang terakhir harus bertawakal kepada Allah, Bu. Oke. Itu, Bu. Masya Allah, udah benar ya. Nah, sekarang itu nggak perlu pembenaran lagi. Nah, sekarang kita langsung ke kuis yang kedua. Apa yang harus dilakukan oleh suatu anggota masyarakat apabila sewaktu-waktu menemukan pemimpin yang tidak mencintai, bahkan mengacuhkan masyarakatnya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa namanya? Saya Alif Ilham, Bu. Mas Alif Ilham. Oke, silahkan, Mas. Caranya diingatkan dulu. Kalau sampai 3 kali nggak berubah, ya masyarakat punya kewenangan buat memilih pemimpin lain gitu, Bu. Sepaham saya. Halo, Bu. Halo, Bu. Halo, Mas Alif?
Iya Bu, sudah dijawab Bu barusan Bu. Selesai menjawab? Oh iya, sudah. Oke. Gimana tadi jawabannya? Maaf Bu Guru nggak dengar soalnya sinyal tiba-tiba hilang. Bisa diulang? Caranya diingatkan dulu. Kalau sampai Iya. 3 kali nggak ada perubahan, ya sebagai warga negara kita bisa mempunyai hak untuk menggantikan pemerintah tersebut. Kita pilih orang baru. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kuis terakhir nih. Ayo, siapa yang beruntung? Terdapat dalam Quran surah apa yang menjelaskan bahwa Allah telah menunjukkan karakter pribadi Muslim yang taat kepadanya. Salah satunya melalui sholat dan bermusyawarah. Dan coba bacakan ayatnya. Ayo. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak. Siapa namanya? Siti, Bu. Oh ya, silahkan Mbak Siti. Ini terdapat pada Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim. Begitu Ibu. Oke, terima kasih Mbak Siti. Nah, itu tadi ya anak-anak. Cukup 3 kuis dulu untuk hari ini. Setelah Bu Guru lihat, ternyata waktunya sudah tinggal 5 menit lagi ya. Nah, berhubung waktunya yang tidak memadai, coba sekarang Bu Guru minta satu anak dari kalian semua memberikan kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini. Saya boleh memberikan kesimpulan, Bu. Oh, boleh Mas, boleh. Sebutkan namanya ya Mas. Nama saya Abdurrahman. Oh iya, silakan Nomor Mas absen Abdul. 25. Oh iya. Bagaimana Mas? Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, musyawarah itu salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah, Bu. Iya. Melakukan musyawarah pun kita harus mengedepankan sikap lapang dada, lemah lembut, dan saling memaafkan. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin pun kita perlu tahu bahwa salah satu karakter yang disenangi masyarakat adalah yang memberi ruang untuk berpendapat dan mendengarkan masukan dari bawahannya. Nah, kegiatan itu ya kita sebut musyawarah ini, Bu. Nah, itu saja, Bu, kesimpulannya. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Untuk pertemuan ini mungkin Bu Guru tidak memberikan tugas dulu ya. Tugasnya diliburin dulu. Bu Guru ingin kalian fokus pada proyek yang telah Bu Guru berikan pada pertemuan sebelumnya. Oke? Nggak apa-apa kan ya? Oke, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Nah, jadi terakhir dari Bu Guru, bahwa musyawarah itu dilakukan untuk bukan untuk saling menyalahkan dan mengalahkan, tetapi untuk menunjukkan jalan atau solusi dari sebuah permasalahan. Seperti itu ya. Nah, dengan bersama-sama melafalkan kalimatullah hamdalah, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan Bu Guru harap kalian semua tetap semangat ya, bukan hanya ketika pembelajaran bersama dengan Bu Guru, tapi juga ketika bersama dengan guru-guru yang lain. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Itu saya. Nanti teman-teman saya kondisikan sebagai kelas 7 semester 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada tidak? Rani, Bu, sakit. Sakit apa? Sakit DB, Bu. Tidak parah kan ya? Maentret kayaknya Bu Maentret. Ya, kita doakan semoga dia lekas sembuh.
Iya, Bu. Nah, di sini Ibu akan menerangkan tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nanti anak-anak Ibu harap memperhatikan video materi yang yang nanti Ibu akan paparkan. Yang Ibu sharekan nanti ya. Ayo minta bantuannya dari DA Hukmah. Ya, sebentar ya Kak, sebentar ya Bu. Ayo Mas Hukma. Baik anak-anak, materi kita yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatannya yang sebenarnya. Apa yang kita ucapkan, maka itulah yang sesungguhnya, dan apa yang kita perbuat, maka itulah yang sebenarnya. Mengapa kita harus jujur? Karena jujur itu sangat penting. Orang yang jujur, maka orang itu adalah orang yang hebat. Kita sebagai makhluk sosial sangat memerlukan kehidupan yang baik, harmonis, dan seimbang. Jika kita tidak ingin dirugikan dan dicurangi, maka kita harus jujur. Jadi, untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan Nabi. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. Hadis ini menerangkan bahwa jujur itu membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Anak-anak tahu nggak hikmah dari kejujuran ini apa? Nah, hikmahnya yaitu yang pertama, dengan kita jujur, maka kita akan mendapatkan banyak teman. Yang kedua, dengan kita jujur, maka kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, dengan kita jujur, maka hidup kita akan terasa sangat tenteram. Materi yang kedua yaitu amanah. Amanah adalah terpercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Orang yang amanah biasanya disebut dengan orang yang bertanggung jawab. Begitupun sebaliknya, orang yang gak amanah, maka orang itu tidak disebut orang yang bertanggung jawab. Nah, hikmah dari amanah itu sendiri yaitu yang pertama, kita dapat dipercayai oleh orang lain. Kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Nah, materi kita yang ketiga yaitu istiqomah. Istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik kepada siapa saja, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Surat ini menerangkan bahwa sikap orang-orang istiqomah yaitu menepati janji dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Hikmah dari istiqomah yaitu yang pertama, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Yang kedua,
Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar dan selalu mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah. Baik, dari materi yang Ibu tadi sampaikan, ada yang tidak paham? Ada yang mau bertanya tidak? Aku paham, Bu. Apa? Naza ngomong apa? Apa? Siapa tadi yang ngomong? Tidak kedengaran. Insya Allah paham, Bu. Paham, Ibu. Ya. Nah, di sini nanti Ibu akan kasih kuis, 3 kuis. Nanti yang bisa menjawab kuis tersebut, nanti Ibu akan kasih hadiah ya. Hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya nanti Ibu kasih tahu di akhir. Kuis yang pertama, ketika ada orang memberi kepercayaan kepada kita, kita harus memiliki sikap yang bagaimana? Ada yang bisa Amanat, menjawab? Bu. Garis amanat. Ada yang lain tidak? Bagus di Mazhar, tapi ada yang lain enggak? Tidak ada ya. Nah, jadi jawabannya ketika ada orang yang memberi kepercayaan kita harus memiliki sikap yang seharusnya itu Maaf ya anak-anak, sinyal Ibu tadi agak susah. Nah, jadi sikap yang kita tuh harusnya menerima dan menjalankan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kuis yang kedua yaitu siapa yang tahu hikmah dari memiliki sifat istiqomah? Ada yang bisa menjawab gak? Ada Bu, saya. Iya, siapa ini? Abdur. Iya, Abdur. Iya. Apa jawabannya? Istiqomah lebih mulia dari 1000 karomah. Iya, bagus ya. Iya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang termasuk perilaku istiqomah itu yang bagaimana sih menurut adik-adik? Nih, Ibu kasih pilihan ya. Selalu taat sama Allah, selalu melaksanakan sholat tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, atau selalu menaati peraturan yang ada di sekolah. Menurut adik-adik, jawaban yang tepat apa? Selalu melakukan sholat tepat waktu, Bu. Siapa ini? Alif, Bu. Iya, benar ya, De Alif. Iya, karena siapa tadi ya? De Maza, De Rohman, sama De Alif jawabannya benar. Maka nanti setelah pelajaran ini selesai, Ibu akan kasih hadiah ya. Yeay, terima kasih, Bu. Sama-sama, Dek. Iya. Nah, karena waktunya sebentar lagi udah habis, maka Ibu cukupkan dulu sampai sekarang, sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang
tentang Khulafaur Rasyidin. Adik-adik bisa mempelajari lebih dahulu sebelum kita mempelajari bersama-sama ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. sekian materi dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya terdengar jelas ya. Jelas, Bapak. Alhamdulillah jelas, Pak. Sebelumnya apa kabar? Apa kabar hari ini? Apa kabar? Baik, Bapak. Baik. Masih negatif kan ya? Belum positif. Alhamdulillah negatif, Pak. Iya, jadi selama pandemi ini kita mau tidak mau harus belajar melalui via online. Jadi kita tidak bisa bertatap muka. Jadi kita melakukan pembelajaran melalui aplikasi Zoom dan WhatsApp saja. Begitu ya. Nah, pada kali ini kita akan memasuki pembelajaran pada bab 3, yaitu menghindari akhlak tercela. Jadi akhlak tercela di sini yang akan dibahas itu nifak dan ghadab. Apa itu nifak dan ghadab? Nanti akan Bapak jelaskan melalui video, ada video pembelajaran. Nanti diperhatikan ya. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan kalian semoga bisa menjelaskan pengertian nifak dan amarah ghadab. Nah, kalian juga dapat menjelaskan bentuk dan contoh-contoh perilaku nifak dan ghadab. Ya. Nah, sekarang ada video pembelajaran yang akan Bapak share. Sebelumnya kalian harus cermati baik-baik ya. Cermati baik-baik. Kalian harus menyiapkan satu pertanyaan terkait materi kita pada hari ini. Oke? Dengar? Iya, Pak. Masih dari kalian harus menyiapkan satu pertanyaan. Oke? Siap, Pak. Kalau tidak ada Perhatikan ya. Oke, silakan Mas Sukma videonya di-share ya. Mas Sukma. Mas Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang menghindari perilaku tercela. Sebenarnya perilaku tercela itu banyak. Ada dengki, ria, sombong, dan berprasangka buruk. Dan masih banyak yang lainnya juga. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perilaku tercela yang berupa nifak dan amarah. Kita mulai dari nifak terlebih dahulu. Jadi nifak secara bahasa adalah ketidaksamaan antara lahir dan batin. Jadi dalam batinnya A, tapi lahirnya B. Nah, seperti itu pengertian nifak. Kemudian Ibnu Katsir pun ikut mendefinisikan tentang nifak ini. Beliau mendefinisikan nifak adalah orang yang keluar dari jalan kebenaran masuk ke jalan kesesatan. Nifak dibagi menjadi dua. Ada nifak akbar dan nifak asghar. Nifak akbar atau nifak besar ini adalah ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikat, kitab suci, rasul, dan hari akhir, tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak dengan seluruh hal tersebut. Nah, sedangkan nifak asghar atau nifak kecil itu berarti manakala seseorang menampakkan secara jelas segala amal-amal yang baik, hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. Bedanya, nifak akbar ini berkaitan dengan keimanan, sedangkan nifak asghar berkaitan dengan perbuatan, amal soleh, amal-amal baik, ternyata dia nggak seperti itu.
Nah, jadi begitu. Kemudian, apa saja sih tanda-tanda dari orang yang berperilaku nifak itu? Jadi tanda-tandanya ada 4. Jika diberi amanat, dia khianat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika berbicara, dia berdusta. Yang ketiga, jika berjanji, dia mengingkari. Dan yang keempat, jika berseteru, dia curang. Nah, itulah 4 tanda-tanda orang yang berperilaku nifak. Oke, sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu amarah. Amarah adalah merasa atau perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik dan lain sebagainya. Kondisi marah pada diri seseorang terbagi menjadi 3. Yang pertama, lemah, tidak memiliki marah. Yang kedua, marah yang berlebihan. Nah, yang ketiga, marah yang sedang, seperti itu. Nah, dari ketiga marah ini, agama Islam membenarkan marah yang sedang. Kenapa? Karena marah yang sedang ini masih berada di dalam kontrol akal dan agama. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita untuk mengobati perilaku amarah? Nah, di sini Imam Ghazali itu memberikan 5 cara. Yang pertama, membaca ta'awudz. Yang kedua, merubah posisi. Jadi, apabila berada pada posisi berdiri, maka duduk. Nah, jika marahnya pas posisi duduk, maka tiduran, seperti itu. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, diam. Dan yang kelima, memberi maaf. Oke, sudah ya? Sudah. Bagaimana? Sudah ada pertanyaan belum dari video tadi? Sudah, Pak. Sudah. Nah, jadi begini. Belum, Pak. Jadi kita membahas tentang nifak dan amarah. Jadi dari video tadi kita dapat ketahui bahwa pertama tentang nifak, yaitu munafik. Itu perlu kita hindari sifat munafik yang ada pada diri kita. Kemudian sifat marah pun kita tetap boleh mempunyai sifat marah, tapi harus ada di batas rata-rata. Marah kita harus ada logisnya. Marah kita harus dibatasi dengan ketentuan yang ada. Jangan marah hanya sekedar marah. Nah, seperti itu. Nah, sebelum Bapak ini memberi kesempatan kalian untuk bertanya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu ya kepada kalian sebagai hasil dari video itu. Bapak tahu kalian pahamnya itu sampai mana. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Menurut kalian dampak dari sifat munafik itu apa sih? Dampak dari sifat munafik? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Mazza. Sifat munafik kan sifat tercela, Pak. Dampaknya adalah tidak disenangi orang lain. Terus hilangnya kepercayaan orang lain. Terus di mata Allah juga menjadi orang yang buruk, Pak. Sudah? Di mata orang lain juga, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Terus ya jawabannya Mbak Mazza. Oke. Terima kasih ya Mbak Mazza. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau untuk dampak dari sifat amarah itu apa? Ada yang mau jawab? Halo, dampak dari sifat amarah. Saya, Pak. Siapa ini? Mas Alif ya? Alif, Pak. Ya, silakan. Dampaknya orang marah itu kalau dari fisik kelihatan kok, Pak. Mukanya jadi merah. Terus nanti kalau marah-marah itu jadinya nggak kekontrol gitu, Pak. Perilakunya. Oh, nggak terkontrol seperti itu ya kalau malah berlebihan. Ya, jadi sebelumnya pada hari ini udah hadir semua kan hari ini ya?
Hadir. Ya Bapak tadi Hadir, cuma Pak. lupa untuk mengabsen. Kecolongan. Iya. Kecolongan. Nah, tadi di awal Bapak sudah memberikan peringatan, pemberitahuan kepada teman-teman untuk menyiapkan satu pertanyaan. Nah, ini Bapak mau men-share Google Form. Nanti pertanyaan kalian diisi di situ ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bahas singkat. Ya. Siap, Bapak. Bapak kasih 3 menit untuk mengisi. Silahkan. Gimana, udah semua? Sampun, Bapak. Sampun semua nggih. Sudah, Pak, saya sudah aman. Oke, ya sudah kalau begitu. Karena waktu sudah berada di ujung, di akhir, Bapak akhiri ya. Tetap jaga kesehatan. Setiap hari sarapan. Karena hidup butuh sarapan, bukan harapan. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Rahman. Ini tak kondisikan untuk belajar sebagai siswa PAI kelas 5 ya. Iya, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kakak pengen nyampein suatu materi tentang hidup sederhana. Nanti di dalam video itu ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian, yang kedua itu dalilnya, yang ketiga keuntungan hidup sederhana. Mohon videonya disimak ya. Nanti pada akhir video akan kakak tanyakan contoh-contoh hidup sederhana. Oh ya, sebelumnya ini pada hadir semua ya? Iya, Kak. Ini ada yang nggak hadir 1, Kak. Oh, siapa itu? Nggak tahu namanya siapa. Pak. Ada 1 yang nggak hadir ya, Pak. Rani, Pak, sakit DB. Oh ya. Nanti jangan lupa kalau setelah selesai pelajaran didoakan supaya cepat sembuh ya, teman-teman. Iya, Kak. Iya. Enggak tadi, Pak, katanya, Pak. Tadi habis izin sama saya. Ya udah, lanjut kita saksikan videonya ya. Oke, Pak. Ya. Kelihatan enggak, teman-teman? Kelihatan ke Kak. Okay. Masuk acaranya. Pak, suaranya kok nggak ada, Pak. Di pause dulu aja, Pak. Di pause. Gimana teman-teman? Ada kendala apa? Suaranya nggak kedengeran, Pak. Suaranya. Pak, di atas itu ada pencetan more, terus di share sound, Pak. Share sound. Oke. Udah, Pak, udah. Apa keuntungan orang yang hidup sederhana? Yang pertama, apa sih hidup sederhana itu? Dalam Al-Quran, hidup sederhana diartikan sebagai hidup sesuai kebutuhan, secukupnya,
tidak berlebih-lebihan, namun juga tidak teramat perhitungan atau pelit. Hidup sederhana bukan hanya hidup tanpa boleh mengikuti keinginan kita. Semisal, ketika kita ingin membeli baju baru untuk kebutuhan suatu acara atau kegiatan, maka hal tersebut tidaklah dilarang. Namun berbeda cerita kalau kita membeli baju baru hanya untuk dipamerkan kepada orang lain. Nah, sampai sini udah pada paham kan apa itu pengertian hidup sederhana? Lanjut ke membaca dalil. Baik teman-teman, kita lanjut pada dalil hidup sederhana. Berikut akan kakak bacakan surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Selanjutnya, surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, gimana teman-teman? Jadi dari dua dalil di atas, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Allah akan mengasihi hamba-hambanya yang hidup sederhana. Dan orang-orang yang cenderung boros itu digolongkan seperti saudara-saudara setan, yang mana setan itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut pada keuntungan hidup sederhana. Lalu apa sih keuntungan orang yang menerapkan hidup sederhana? Yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati. Orang yang hidup sederhana, maka dia tidak akan memiliki rasa sombong atau rasa ingin pamer kepada orang lain. Yang kedua, orang tersebut pasti disenangi oleh banyak orang. Karena apa? Orang lain akan menilai orang tersebut bahwa orang tersebut tidak mempunyai rasa sombong di dalam dirinya. Yang ketiga, terhindar dari rasa cemas dan gelisah. Orang sederhana tidak akan punya pemikiran untuk pamer atau untuk menunjukkan sesuatu yang dipunyainya kepada orang lain. Orang sederhana cenderung hanya menggunakan apa yang dia butuhkan. Selanjutnya, orang sederhana dapat hidup lebih hemat. Orang sederhana akan mempunyai lebih banyak harta untuk disisihkan. Semisal ia mau menyedekahkannya, ia mau memberikannya, atau ia mau menabungnya untuk keperluan masa depannya. Nah, bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah pada paham kan apa itu hidup sederhana, dalil hidup sederhana, serta keuntungan hidup sederhana. Selanjutnya, teman-teman di rumah tinggal mempraktekkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat kakak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, dari video pembelajaran yang telah kakak paparkan tadi, kakak ingin bertanya pada teman-teman semua, apa sih menurut kalian contoh hidup sederhana yang telah kalian lakukan pada kehidupan sehari-hari?
Monggo yang bisa menjawab langsung buka suara saja. Saya Kak. Ya, silakan. Hidup Mbak sederhana. Maza ya? Iya Kak. Nah, hidup sederhana itu Saya, contohnya hidup sederhana itu contohnya ketika ibu memasak lauk tahu, terus kita yang makan tahu tidak minta, "Bu, kok tahu harusnya ayam." Nah, seperti itu Pak, hidup sederhana. Nah, itu bagus banget itu. Jadinya apa yang dimasakkan oleh ibu kita ya kita makan, jangan minta yang aneh-aneh yang nggak ada di rumah kayak gitu. Malah yang lagi biasanya Pak. Saya Pak. Monggo, Mas Abdul ya. Iya, kalau saya hidup sederhana yang pernah saya lakukan itu membeli barang sesuai kebutuhan. Contohnya baju gitu Pak. Nah, kadang kan ada orang itu yang beli baju banyak-banyak, yang dipakai cuma 1-2, yang lainnya dipajang di lemari. Nah, itu Pak. Itu mungkin dijual Pak, itu Pak. Mas Abdur maksudnya. Ayo baik teman-teman. Mungkin ada satu lagi yang bisa mengasih contoh hidup sederhana yang telah dilakukan. Mbak Amalia itu hidupnya sederhana loh Pak. Mungkin Mbak Amalia. Baik, kalau begitu setelah pembelajaran kali ini kakak akan ngasih kalian tugas ya. Nanti di rumah tolong dicatat setidaknya 3 hidup sederhana apa sih yang telah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berhubung waktu kita sudah hampir menuju ujung waktu, maka pertemuan kali ini kita sudahi saja. Semoga materi yang telah kakak paparkan lewat video pembelajaran dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Saya minta panjenengan semua, teman-teman semua, untuk saya kondisikan menjadi kelas 7 semester 1 yang sebelumnya sudah belajar materi Toharoh, bagian pengertian Toharoh dan dalil Toharoh. Sekarang memasuki materi najis. Saya minta bantuan Mas Alif untuk nanti menampilkan share screen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya anak-anak semua ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, sebelumnya kita membaca basmalah dulu ya sebelum kita melakukan pembelajaran. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih. Anak-anak semuanya on kamera ya. Nah, kalau misalnya sinyalnya tidak kuat, jika on cam tidak apa-apa, off cam. Tapi yang sinyalnya kuat bisa on kamera ya. Hari ini kira-kira ada yang tidak masuk, teman-teman semua? Atau masuk semua? Masuk semua? Ada Farel nggak masuk, Bu. Oh ya, Farel nggak masuk. Kira-kira ada yang tahu kenapa Farel nggak masuk? Dia jenguk ibunya di rumah sakit. Oh ya, nah nanti kita kumpulkan dana sosial buat ibunya Farel ya. Kita jenguk ke rumahnya Farel. Gitu ya teman-teman ya. Ya Bu, nanti dikumpulin di saya nggak apa-apa Bu. Iya, terima kasih Mas Sukma. Wah, baik sekali ya. Nah, oke. Nah, pada kesempatan kali ini, kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Ayo, kemarin kita belajar tentang apa? Toharoh. Iya, pinter Mas Abdur. Nah, terima kasih. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Toharoh, pengertian dan dalilnya. Nah, sekarang karena Toharoh itu bersuci dari najis dan hadis, hari ini kita akan belajar tentang najis dan cara mensucikannya. Nah, hari ini Bu Maza akan menampilkan video yang sudah Bu Maza buat. Anak-anak, silakan disimak dengan baik ya. Nah, oke, Mas Alif, Bu Maza mohon bantuannya untuk menampilkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang najis. Nah, najis secara bahasa artinya adalah kotoran. Sedangkan secara istilah adalah suatu benda
yang kotor yang menghalangi sahnya untuk melakukan suatu ibadah. Yang ibadah itu harus dilakukan dengan dalam keadaan suci. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini artinya adalah najis yang ringan, yakni najisnya air kencingnya anak laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum minum atau makan selain air ASI ibu. Cara mensucikannya yakni dengan memercikkan air ke area yang terkena najisnya anak laki-laki tersebut. Nah, najis yang kedua yakni adalah najis mutawasitoh, yakni najis yang sedang. Najis ini meliputi bangkai, darah, nanah, muntah, kotoran manusia atau hewan, dan yang terakhir adalah khomer. Nah, najis mutawasitoh dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah najis mutawasitoh hukmiyah, yang kedua adalah najis mutawasitoh ainiyah. Najis mutawasitoh hukmiyah yakni najis mutawasitoh yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya. Nah, contohnya adalah air kencing kucing yang ada di pakaian kita yang sudah mengering. Wujudnya sudah tidak ada, tetapi baunya tercium oleh indera kita, sehingga diyakini bahwa pakaian kita terkena najis air kencing kucing. Nah, cara mensucikan najis mutawasitoh hukmiyah adalah dengan mengalirkan air ke benda yang terkena najis sampai baunya hilang. Yang kedua adalah najis mutawasitoh ainiyah, yakni najis yang tampak zatnya atau wujudnya, yang dapat diketahui dengan bau, rasa, dan warnanya. Cara mensucikan najis mutawasitoh ainiyah yakni dengan menghilangkan wujudnya terlebih dahulu. Jika wujudnya sudah diyakini hilang, baik rasa, warna, maupun baunya, kemudian dapat dialiri dengan air bersih. Setelah itu, supaya kering bisa dilap dengan kain yang suci. Yang ketiga adalah najis mughaladoh, yakni najis berat. Najis yang termasuk ini adalah air liur anjing. Cara mensucikannya yakni dengan mengalirkan air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah yang suci. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempraktekkan cara membersihkan najis di rumah kalian masing-masing. Terima kasih. Oke, anak-anak sudah melihat ya tadi materi pembelajaran kita yakni tentang najis dan cara membersihkannya. Nah, tadi ada yang memberi pesan kepada Bu Maza. Ada yang bertanya ini ya, Mas Abdur, ya kan Mas Abdur? Ada yang bertanya, Bu, kalau misalnya tercium baunya, itu bukannya termasuk ainiyah ya Bu ya? Nah, jadi gini Mas Abdur, kalau yang hukmiyah tadi kan diyakini adanya, tetapi tidak nampak wujudnya. Nah, misalnya contohnya yang tadi kan, bagaimana cara kita mengetahui bahwa di area tersebut ada najis? Nah, itu karena kita mencium baunya. Kalau misalnya nih Mas Abdur, kita udah nggak tahu baunya, nggak tahu rasanya, nggak tahu wujudnya, atau nggak tahu bendanya apa-apa, kita nggak tahu, kita tidak bisa memprediksi apakah najis atau tidak. Nah, kecuali kalau misalnya nih, kucingnya tadi lewat di situ. Terus itu kita tidak ada tuh, air kencingnya tidak kelihatan, sudah mengering, tapi baunya terasa. Nah, itu menandakan bahwa di situ ada najis, walaupun tidak ada wujudnya. Nah, itu masuk ke hukmiyah. Jadi, kalau sudah tercium doang, nah tercium saja tadi sudah masuk ke hukmiyah ya, Mas. Nah, bukan ke ainiyah. Kalau yang ainiyah itu memang sudah ada baunya, rasanya, warnanya, wujudnya yang real atau nyata. Contohnya tadi, tai cicak. Tai cicak tuh udah dilihat, udah ada tai cicaknya, wujudnya ada tai cicak, baunya juga ada tai cicak ya. Kalau misalnya kita bau lebih dekat, nah seperti itu ya Mas Abdur ya. Siap Bu. Ya. Oh ya, nah dari sini coba teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran video yang Bu Maza sampaikan. Nah kira-kira ada yang ditanyakan tidak?
Tidak ada? Nah, oke. Jadi kalau tidak ada, silakan anak-anak, ini Bu Maza kasih kuis pendek ya. Nah, jawab apakah ini najis hukmiyah? Bukan. Apakah ini adalah najis mutawasitoh, najis muhaffafah, dan najis mughaladoh? Nah, silakan anak-anak menjawab 3 itu. Coba najis yang ringan disebut dengan najis muhaffafah. Iya, pinter. Nah, terima kasih. Oke, yang kedua, najis yang berat, yaitu najis mughaladoh. Cepat ya tadi Mas Abdul, yang lain juga. Ayo semangat. Gercep ya. Oke, terima kasih. Oke, najis yang ada hukmiyah dan ainiyah merupakan najis apa, anak-anak? Sito. Oh iya, pinter Mas Abdul lagi, cepat. Wah, yang lain juga ya. Bu Maza yakin kalian pasti paham. Nah, hanya saja mungkin terkendala sinyal. Nah, oke anak-anak. Lagi ya, satu lagi. Coba, kalau air liur anjing itu termasuk najis apa? Gimana tuh? Wah, iya. Saya dulu, Bu, tadi, Bu. Ya, anak-anak semuanya. Oke, nggak apa-apa. Yang lain pasti Bu Maza rasa kalian sudah pinter, sudah pada paham. Nah, cuman karena terkendala sinyal. Nah, kalau misalnya kita bertatap muka, nah biasanya kalian memang aktif mengacungkan tangan gitu ya kan, karena kita online. Nah, jadinya ada yang sinyalnya cepat, ada yang tidak. Tidak apa-apa, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya hari ini apa? Yang pertama tadi, najis muhaffafah itu najis yang ringan, yaitu air kencingnya anak laki-laki yang umurnya kurang 2 tahun dan hanya minum ASI atau air susu ibu. Yang kedua adalah najis mutawasitoh, ya, najis sedang, yaitu dibagi menjadi hukmiyah dan ainiyah. Najisnya meliputi nanah, darah, kotoran manusia atau hewan, bangkai, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah najis mughaladoh, yakni najisnya air liur anjing. Nah, teman-teman semua, nah karena setelah ini kita akan belajar ke hadas. Nah, jadi sebelum hadas, Bu Maza mau tahu kalian itu sudah paham atau belum cara membersihkan najis biar sholat kita itu menjadi sah gitu ya. Jadi setelah ini Bu Maza akan meminta kalian semua untuk membuat video ya teman-teman, video dengan cara membersihkan najis absen 1 sampai 5 nanti najis muhaffafah. Absen 6 sampai 10 nanti najis mutawasitoh. Nah, untuk absen 11 sampai 15 nah najis mughaladoh. Nah, Bu, ada referensinya enggak, Bu? Nah, ini Bu Maza udah mencarikan referensi. Nah, ini dari hasil video atau karya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Nah, ini coba sebentar ya, Bu Maza share screen dulu terkait dengan nah, ini. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini ya, judulnya adalah bukan najis biasa UIN Sunan Kalijaga. Nah, anak-anak semua nanti bisa lihat referensinya di sini. Bagaimana cara membersihkan najis. Nah, bagaimana cara mempraktekannya. Itu ya, teman-teman semua. Oke, sebentar Bu Maza keluarkan dulu. Nah, stop share screen. Nah, oke teman-teman semua. Nanti bisa dilihat ya di video tersebut. Terus Bu, nanti videonya dikumpulkan di mana, Bu? Nah, ini Bu Maza sertakan ya videonya dikumpulkan di mana. Bu Maza sudah mempersiapkan Google Form untuk mengumpulkan videonya. Nah, anak-anak, ini sudah Bu Maza tuliskan di chatnya. Nah, ini adalah Google Form atau link untuk mengumpulkan videonya. Videonya berdurasi berapa, Bu? Videonya bebas berdurasi berapapun. Yang penting itu landscape. Nah, atau bentuknya itu horizontal. Nah, gitu ya teman-teman ya. Untuk ketentuan rincinya nanti akan Bu Maza kirimkan melewati file di grup kelas. Nah, karena ini waktunya sudah mulai habis ya. Nah, persiapan nanti buat sholat asar anak-anak semua. Nah, oke. Bu Maza akhiri pertemuan pada sore hari ini. Kurang lebihnya Bu Maza mohon maaf. Sebelumnya kita baca alhamdulillah dulu yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajarannya Bu Maza. Semoga amal ibadah kalian nanti dicatat oleh Allah. Akhirul qouli hadza minkum wa syukru ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya boleh bertanya?